Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru aman bagi penghuni bumi, sebagai pertanda daripada datangnya hari kiamat, di mana 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Setiap kemuliaan keluarga dan setiap nasab seseorang akan terputus, tidak akan berlanjut. Silahkan cari nasab siapapun juga di Google maupun di lainnya, tidak akan kita dapatkan bersambung sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Dan semua yang disampaikan Nabi Muhammad pasti benar, pasti nyata, pasti terbukti, dan tidak mungkin luput dan tidak mungkin salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua yang disampaikannya berdasarkan serta bersumber daripada wahyu. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ahlu baiti amanun li ahli al-ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa iza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun." Keturunanku, keluargaku merupakan juru aman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di antara kita, maka tunggulah, di saat itulah akan terjadi hari kiamat itu. Alhamdulillah, selama kita masih melihat, memandang, menyaksikan para habaib di antara kita, jangan khawatir, tidak akan terjadi hari kiamat. Karena semua yang disampaikan Nabi Muhammad benar, walaupun iblis berusaha untuk mengempeskan keimanan kita terkait dengan Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seakan-akan apa yang disampaikan Nabi Muhammad tidak benar, seakan-akan apa yang disampaikan Nabi Muhammad terselubung sesuatu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, hanya Allah yang memberikan hidayah kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang mencintai zuriat Nabi, dan semoga kita termasuk mencintai mereka di dunia bersama mereka, di akhirat juga bersama mereka, bersama datuk mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Khalifatul Walid Abu Yal Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah wa kasara amsalah wa ra'a sihhatah wa jami' akhwanihi al-kiram Al-Habib Sadiq, Habib Hamzah, Al-Habib Abdullah Al-Jufri, Habib Ali wal Habib Hussein wa jami' garabatil walid Habib Migdad wa jamil habaib al-kiram, masyaallah, yang begitu banyak datang. Kami tidak bisa mengucapkan apapun kecuali mendoakan mereka, semoga mereka panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, disampaikan kepada mereka semua hajatnya dan cita-citanya insyaallah. Sebelum meninggal dunia, setelah umur di atas 80 tahun semuanya, insyaallah dijemput nyawanya langsung oleh Nabi SAW. Semuanya para alim ulama, para kiai semuanya, dan insyaallah begitu pula para pejabat, para tokoh masyarakat yang hadir. Kami tidak bisa membalas apa yang telah antum lakukan, mendoakan abah kami, ayah kami, Abu Yal Maghfurullah Al-Habib Hasan Baharun, illa doa, jazakumullahu khairan jaza.
Semoga sebagaimana kita mendoakan Abuya nanti tatkala sudah waktunya kita meninggal dunia, ada yang mendoakan kita. Para santri, para mustami'in, para mustami'at yang offline maupun yang online, rahimakumullah. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan yang mutlak terkait dengan apapun juga sifat yang terbaik, tauladan kita yang mutlak dalam mengikuti cara dalam hal apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, baik di dalam berdakwah, mengajar, menjabat dan lain sebagainya, serta kepada seluruh sahabat, kepada keluarga dan kepada seluruh pengikut sampai hari kiamat. Syukur alhamdulillah kita semuanya berada di tempat ini dan kita sudah melaksanakan zikir bersama tadi, dari mulai qiraat Simtud Durar, kita qiyam. Alhamdulillah banyak kebaikan yang insyaallah kita dapatkan, sehingga kita bisa merasakan apa yang mungkin sebagian kecil daripada apa yang dirasakan oleh abah kami, Abuya Habib Hasan. Pada malam ini mungkin kami ingin menyajikan kepada antum-antum semuanya sedikit daripada apa yang bisa digambarkan tentang Abuya Habib Hasan, kiprahnya, usahanya, upayanya, sehingga menjadikan semua anak-anaknya sesuai dengan misi dan visinya. Berapa banyak daripada kerabat beliau yang menyampaikan kepada kami, niat itu sudah timbul dari semenjak kanak-kanak. Masih teringat paman-paman kami yang sudah meninggal dunia sekarang ini, daripada abna Syekh Ahmad Bakhabazi maupun misanan-misanan daripada saya punya abah dari Al-Bakhabazi. Mereka bercerita kepada kami bahwasanya dulu Habib Hasan senang, gemar berdakwah dan mengajar, menasihati orang lain itu dari semenjak kecil. Dari semenjak umur 11 tahun beliau itu diperintahkan oleh ayahnya untuk menjajakan gorengan yang dijual. Sambil menjaga gorengan yang dijual yang diperintahkan oleh ibunya, maka beliau latihan sendiri berpidato. Beliau kalau berkumpul seorang menasihati, gemar yang semacam ini. Subhanallah, setelah kami lahir, kami berumur dan sebagainya, tahun demi tahun kami benar-benar terasa sesungguhnya ada sesuatu di dalam diri saya punya abah yang meluap-luap luar biasa, yang kalau seumpama ada pada diri seorang presiden, ada pada diri seorang pengusaha, ada pada diri siapapun juga, maka pasti dia juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh abah saya. Apa itu? Yang diinginkannya itu adalah kita semua ini, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tidak ada satupun pejabatnya, pengusahanya, masyarakat yang partainya apapun, kecuali mereka diinginkan semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu ditanamkan di dalam dirinya, sehingga bikin pesantren ini, dia mendapatkan uang pribadi dan sebagainya, semuanya diperuntukkan untuk pesantren. Bahkan 3 hari sebelum meninggal dunia masih sempat kami diajak oleh Abuya Habib Hasan, setelah kami bertakziah kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad hari Sabtu, setelah pulang dari Kasin menguburkan beliau, kami pulang, subhanallah, kami diajak oleh saya punya abah sampai di belakang masjid itu. Kemudian beliau katakan, di sini ya Abi dikuburkan, nanti di sampingnya mamanya. Saya punya adik Mufti Asyarifah, dia mengatakan, Bi, nanti kalau ayah meninggal mau di mana? Nanti kalau ayah meninggal di situ. Gelap, Bi, nanti terang.
Subhanallah, sekarang sudah terang. Tapi di saat-saat beliau sudah pernah amfal selama 15 menit ketika dibawa oleh ambulan dari tempat kita ini sampai ke RKZ Surabaya. Itu di ambulan kami tidak ada di sini, yang ada Habib Ali Baharun dan Habib Mikdad Baharun. Sangat tahu betul apa yang terjadi. Sehingga begitu beliau itu siuman kembali, bisa bernafas kembali, maka ditanya kepada saya punya ibu, kalian dengar apa yang terjadi tadi? Semuanya Habib Ali mengatakan tidak mendengar, kecuali saya punya ibu, dia mengatakan iya saya mendengar banyak orang yang bertasbih, banyak orang yang berzikir. Oh iya, tadi banyak para aulia datang kepada saya, dan juga Rasulullah datang juga, Alhamdulillah Haddad datang ingin menjemput saya. Tapi saya katakan kepada mereka, anak saya Habib Zain belum datang. Sehingga kemudian zikir yang biasa kita baca habis sholat itu adalah zikir yang dibaca oleh mereka ketika mereka datang menjemput saya punya abah. Sehingga mulai saat itu setiap telepon kepada kami selalu beliau katakan, jangan lupa kalau nanti Abi ada apa-apa meninggal dunia, karena Abi sekarang hidup dengan umurnya orang lain, nggak tahu sampai kapan. Pesannya Abi, bacakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Abi berharap dengan doa kalian Abi diampuni dosa-dosanya. Kalau seumpama Abi meninggal dunia sementara gurumu Habib Zain nggak mengizinkan pulang, jangan pulang. Abi ridho, karena manfaatmu itu lebih penting untuk Abi. Manfaatmu tergantung pada ridho gurumu. Itu yang selalu katakan. Sehingga kemudian beliau pulang dari tempat di mana ditunjuk sebagai tempat kuburnya. Sekarang ini adalah tempat beliau bersemayam untuk selama-lamanya, dan semoga kita ketemu kelak nanti pada mahsyar. Beliau mengajak kami ke kantor dan beliau katakan, ketahuilah bahwasanya pondok ini bangunannya, tanahnya, mobil-mobilnya bukan semuanya dibeli dengan uangnya donatur. Uangnya pondok, ada uangnya Abi. Abi seorang mundir, ada wali santri datang memberikan amplop, itu pribadi untuk Abi, hadiah untuk Abi. Abi punya uang pribadi ketika berdakwah itu untuk Abi, tapi Abi semacam campurkan di pondok ini. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwa semua yang Abi miliki di dunia ini semuanya milik Allah dan Rasulnya, dan saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abah mewakafkan semua yang dimilikinya 3 hari sebelum meninggal dunia. Lalu beliau berkata, jangan sampai kalian katakan bahwasanya Abi ini adalah Abi yang jahat, tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Tidak, jangan kalian katakan begitu. Karena tugasnya Abi sebagai orang tua hanya menjadikan kalian itu orang-orang yang soleh dan solihah. Dan Abi yakin setelah kalian Abi didik sendiri di sini, kemudian Abi kirim ke Makkah, ke Madinah, ke Hadramut, Abi yakin kalian sekarang sudah soleh. Kalau sudah soleh, Abi yakin dengan 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sendiri yang ngurus orang soleh, nggak usah Abi yang ngurus kalian, Allah sendiri yang ngurus kalian. Yang kedua, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Siapa yang patut untuk bahagia di dunia ini? Hanya orang soleh. Walaupun dia punya uang melimpah, walaupun jabatannya sangat tinggi, walaupun pengaruhnya besar, tapi kalau bukan soleh dia tidak akan menikmati di dunia ini. Yang nikmat hanyalah orang soleh. Dan itulah harapan saya. Urusan rezeki kalian bukan urusannya Abi, itu semua urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu masih sempat beliau itu ngasih uang untuk bulanan kami yang masih waktu itu masih ingat saya mendapatkan bulanan itu, syahriah saya itu 250.000 rupiah diberikan oleh saya punya abah. Ini disimpan-simpan ya, nanti insya Allah kamu bisa haji, bisa umroh. Dalam hati saya ketawa, segini bisa umroh, subhanallah. Tahun 2000 saya sudah berangkat umroh dan terus berlanjut dan begitu seterusnya.
Ternyata apa yang dirasakan oleh beliau, beliau berkorban. Pengorbanan beliau yang paling besar bukanlah mengorbankan harta, bukanlah mengorbankan waktu, bukanlah mengorbankan anak-anaknya, tapi pengorbanan beliau adalah istiqomah, konsistensi. Sebagai unsur daripada setiap orang yang sukses dalam segala bidang adalah kalau dia istiqomah. Tanpa istiqomah tidak mungkin. Saya masih teringat dari semenjak berada di Bangil, Bedamual, sampai pindah ke Raci, sampai saya punya abah meninggal dunia, mau datang jam berapapun, jam 2 malam sudah bangun. Apa yang dilakukannya? Pergi ke kantor. Untuk apa kantor? Setelah sholat beberapa rakaat, sambil minum kopi, kemudian dia mau buka beberapa kitab sambil membaca kitab, lalu kemudian tunggu sampai jam 3. Begitu jam 3, seperti kebiasaannya setiap malam, yang kami sangat rindu, motor ini pakai Abu ya Zen, itu adalah motornya Abu ya, yang kalau sudah jam 3 malam beliau keliling pondok ini dan membunyikan klaksonnya tit. Istiqomah setiap malam beliau lakukan semacam itu. Masih saya penasaran kenapa saya punya abah begitu, kenapa saya punya abah begitu luar biasa kepada mereka, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang datang dari Kalimantan Barat, padahal mereka nakalnya luar biasa dulu, juara terus dalam hal yang nakal-nakal itu. Tapi mereka dikasih maaf, banyak dimaafkan. Ternyata setelah kami tahu bagaimana Pontianak, disitulah timbul, disitulah kami tahu di dalam hati saya punya abah ada satu hal yang terus mendengung-dengung, yang terus berkobar-kobar. Apa itu? Keinginan Nabi kita Muhammad, bagaimana caranya terrealisasi. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, di Indonesia maupun di luar negeri, kecuali semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu diinginkan Nabi Muhammad, itu yang diinginkan oleh saya punya abah, sehingga beliau begitu luar biasanya. Bahkan sekarang saya baru merasakannya. Oh ternyata abah saya begini, begitu, semuanya itu tujuannya adalah itu. Kami terkadang merasa iri kepada istri-istri kami karena mereka punya tanah, muja ini dan sebagainya. Tapi anak-anak Abu Yahya Hasan ini keinginan untuk investasi dan sebagainya itu nggak ada semacam itu. Kami selalu mendengar bagaimana saya punya abah hidup. Kalau hidup di dunia ini tidak berguna untuk Nabi Muhammad, maka nggak ada gunanya hidup ini. Itu pegangan beliau. Bahkan banyak di antara kita dari saking lupanya maksud dan tujuan hidup ini. Berapa banyak kita itu asyrakolan, berapa banyak kita melaksanakan qiyam, tapi kita lupa bahwasanya di qiyam itu ada sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh sebuah abah, yang berentah berapa kali, setiap kali membaca doa itu maka beliau itu berbeda wajahnya. Yang pertama dan yang kedua, itulah misi dan visi daripada saya punya abah. Yang pertama adalah wahdina nahja sabilih kaibihi nus'at wa nursyad. Ya Allah, berikan hidayah kepada anak-anak kami, kepada santri-santri kami. Saya masih teringat Abu Yahya Hasan bukan ingat kepada anak-anaknya, tapi murid-muridnya dicatat namanya, dibawa semuanya. Beliau katakan setiap kali mau berangkat umrah, catat semua nama kalian, dibawa. Saya punya abah, ditaruh dalam tas. Begitu sampai ke Ka'bah, saya berada di sampingnya, beliau baca satu-satu, fulan, 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 didoakan dengan hidayah. Karena beliau sangat tahu seorang guru apa artinya seorang guru, seorang muallim apa artinya seorang muallim, pondok apa artinya pondok, karena semua itu tergantung kepada hidayah. Tapi yang bisa dilakukan oleh saya punya abah adalah bagaimana cara menggiring mereka supaya mereka berada di dalam sebab-sebab orang dapat hidayah. Sehingga sampai sekarang di antara pesan yang terakhir yang selalu beliau katakan, jangan dirubah, ini pesannya Abi sampai kapanpun, jangan pernah memberhentikan anak karena tunggakan. Sampai sekarang kami tidak pernah. Dan itu
menjadi sebuah kelaziman daripada anak-anak Abuya, sehingga Abuya Habib Zain demi Allah beliau katakan selalu, kalau seumpama Dalwa ini mampu untuk digratiskan, digratiskan. Kami belum mampu. Untuk apa? Merealisasikan keinginan, cita-cita. Saya punya Abah Habib Hasan. Lalu kemudian itu misi yang pertama. Bagaimana caranya tersebar? Abu Habib Hasan selalu mengatakan, siapapun pondok yang ingin maju seperti Dalwa, datang sini, pelajari apa yang bisa pelajari, ambil. Demi Allah, tidak ada satu orang pondok datang ke tempat ini untuk belajar pondok ini kecuali kami berharap pondoknya lebih maju daripada pondok Dalwa. Itu harapannya Abu, dari saking inginnya semua dapat hidayah, semua masuk surga bersama Nabi Muhammad. Karena itulah yang menjadikan Nabi Muhammad murung hidupnya, gelisah galau, hanya kita yang dipikirkan. Dan itu terus sir itu ada di dalam anak cucunya, sehingga mereka rela untuk berkorban, rela untuk tidak nyaman, rela untuk mengorbankan apapun juga yang mereka punya. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad senang dan gembira. Sedang misi dan visi yang kedua, misi dan visi yang diinginkan oleh Abu Habib Hasan terkait dengan akhiratnya. Dan itu yang membuat kami selalu, anak-anaknya, ingin berusaha untuk mengalahkan saya punya abah. Dan tidak mungkin kami bisa mengalahkan saya punya abah, tapi kami ingin, apakah mampu kami bisa seperti Abu Habib Hasan, yang beliau hidupnya tidak pernah melihat dirinya ada sesuatu. Beliau selalu katakan ketika kami berangkat dari tempat kuburnya menuju ke kantor, beliau katakan, Abi tidak ingat, tidak pernah merasa. Abi mengajar banyak murid-muridnya, sehingga sekarang murid-murid sudah ada yang punya pondok pesantren. Abi punya pondok pesantren. Demi Allah, Abi tidak merasa. Tapi yang Abi merasa adalah ini adalah sebuah kebaikan yang dimanjakan oleh Allah kepada saya. Mungkin berkat doanya ibu, beliau katakan ibu kepada ibunya, sangat takdim kepada ibunya. Demi Allah, kami tidak pernah melihat ayah saya Habib Hasan menangis sampai menggerung-gerung itu kecuali ketika ibunya meninggal dunia. Beliau menangis jadi-jadinya. Kenapa beliau itu menangis? Karena beliau termasuk yang sangat tahu bahwasanya ada hadis Nabi yang berbunyi, gunakan kesempatanmu dengan ibumu masing-masing. Sekarang diantara yang bisa menyelamatkan umat ini cuma dua hal. Satu adalah doa ibu, dan yang kedua adalah pembinaan keimanan, pembangunan jiwa masyarakat Indonesia. Itulah yang berguna. Selain dua hal ini, sulit untuk kita merealisasikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu, kalau sudah meninggal dunia, ada seruan di atas sana. Di mana isi seruannya itu? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Semua yang kita dapatkan berkat orang tua. Alhamdulillah, kami masih bisa menyenangkan, dan kami bersumpah di antara saudara, demi Allah tidak akan kami mengatakan tidak. Apapun diminta oleh saya punya ibu, semua yang akan berikan, walaupun nyawa kami akan berikan. Bahkan kami berdoa, ambil nyawa saya sebelum ibu saya. Kenapa? Karena kami tahu disitulah kebaikan. Saya melihat saya punya abah luar biasa sama ayah ibunya, lebih-lebih kepada ayahnya, sangat takut. Dan kami masih teringat, saya punya abah pada waktu itu membawa tas yang besar. Di tas itu yang satu itu, di situ ada pakaian Abi, di situ ada pakaiannya saya punya ibu, di situ ada pakaiannya Habib Zain, di situ pakaiannya saya, dan di situ pakaian saya punya adik Thohir, Allahyarhamuh. Sementara saya dituntunnya dan saya Habib Zain, kemudian itu yang namanya tas yang besar itu taruh di atas kepalanya sambil dipegang begini. Saya masih teringat bagaimana kami itu mendapatkan gaji hanya untuk 1 minggu saja hidup, tapi tidak pernah beliau itu meninggalkan istiqomahnya. Jam 2 bangun, walaupun di Ganjar sana, tetap beliau jam 2 malam tetap bangunkan para, jam 3 malam bangunkan para santri dan sebagainya, tetap dia laksanakan. Walaupun dia itu berdakwah, walaupun dia memotret-motret sebagainya untuk mendapatkan tambahan, tapi tetap tidak meninggalkan istiqomahnya. Subhanallah. Saya punya abah,
Begitu kita nunggu bis lama nggak datang bisnya, tiba-tiba datang saya punya Habib Njit. Entah apa yang terjadi, sebab apa, tiba-tiba yang namanya tas yang di atas itu dia ambil, dilemparkan saya punya Njit. Sehingga saya punya abah kemudian karena isinya berantakan, berserakan, di mana-mana dikumpulkan, sambil meneteskan air mata, dimarahi, tapi diam, nggak ada membantah. Subhanallah. Teringat satu hal yang terjadi pada saya sendiri, di mana sempat saya punya abah itu berkata begini, lalu saya sanggah karena saya ketahui tidak seperti itu. Maka apa saya punya abah, kalau orang tua itu berkata jangan disanggah, diam saja. Kalau seumpama tahu dia bahwa kamu itu yang benar, maka nilai kamu itu lebih tinggi di matanya. Tapi kalau seumpama kamu sanggah, maka dia itu akan kecewa. Walaupun kamu itu benar, dia akan kecewa. Itu yang terjadi pada Abi. Abi sering dipukul, diberikan sanksi oleh saya punya abah, tapi ternyata bukan karena kesalahannya, kesalahan orang lain. Tapi Abi pernah mengatakan, bukan saya salah, diam saja, dipukul diam saja, karena Abi yakin pukulannya itu membawa berkah. Sampai-sampai dulu saya punya abah itu pernah juga yang namanya merokok, tapi merokoknya itu kalau masuk kamar mandi, karena beliau nggak tahan dengan baunya kamar mandi itu. Di luar kamar mandi tidak. Sehingga beliau katakan kepada saya punya abah, kalau mau ngerokok di depan saya nggak apa-apa, yang penting jangan ada orang lain. Dari saking banyaknya salahnya saya punya kakek memberikan sanksi kepada saya punya ayah, tapi ternyata bukan karena kesalahannya. Sedangkan misi yang kedua, dan semoga anak-anaknya bisa mengikuti beliau, apa itu? Rabbi faj'alna bijahi fi jiwari khaira makan. Rabbi faj'alna bijahi fi jiwari khaira makan. Ya Allah, jadikan nanti di akhirat aku berada di samping kedudukan Nabi Muhammad SAW. Itulah harapan saya punya abah. Sehingga beliau itu mau bersabar, mau konsisten, mau berkorban, semuanya itu untuk supaya nanti di akhirat kita berkumpul bersama Muhammad. Semuanya di dunia dalam keadaan capek, semuanya di dunia dengan masalahnya, semuanya di dunia dengan problematika kehidupannya. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah cinta kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Nabi Muhammad cinta kepada kita. Jangan pernah kita putus asa. Putus asa itu merupakan dosa yang besar, apalagi sampai kita mau vonis orang lain ini adalah ahli nar, ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jangan, itu termasuk dosa besar, itu ranahnya Allah. Jangan. Kita teringat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau itu sedang berjalan di satu lorong yang sangat sempit, tapi kemudian tiba-tiba dia itu melihat anak muda yang sedang teler, tidur melintang, sehingga kemudian beliau itu mencari-cari tempat selah bagaimana cara melewati anak muda itu. Di saat itulah dia berkata sambil berteriak, "Ya Abdul Qadir, labbaik." Saya mau bertanya, kalau seumpama saya sekarang ini bertobat, apakah Allah akan menerima tobatku? Apa jawab beliau? Pasti. Dosa kamu tidak membahayakan sama sekali. Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Kalau engkau bertobat dengan tobat nasuha, pasti engkau akan diberikan tobatnya, dihapuskan dosanya. Baik. Ya Abdul Qadir, labbaik. Pertanyaan kedua, apakah mungkin orang seperti saya ini menjadi sepertimu? Lihat bagaimana orang yang terbina keimanannya. Lihat bagaimana seorang yang begitu mendapatkan khalifah daripada datuknya. Beliau katakan, mungkin, bahkan lebih daripada saya mungkin. Itulah pandangan mereka. Teler, masih dalam keberadaan pengaruh, mabuk, tapi dia tidak rela sebagaimana datuknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ardhah, hanya sendirian. Sayyidina Husain dalam sejarah hanya sendirian ketika berduet dengan musuh-musuhnya, tapi beliau tidak lari daripada kebenaran, tidak mau tinggal diam kepada kebatilan, sehingga pada saat itulah dia pandang satu persatu yang ada di depannya sebelum beliau melakukan berduel lagi bersama mereka. Itulah dia meneteskan air mata, sehingga Sayyidatuna Zainab yang melihat dari arah kemah itu, melihat Sayyidina Husain dalam keadaan menangis, dia keluar kemudian berteriak, "Ya Husain, jangan kau malukan kami. Engkau adalah putranya Ali bin Abi Thalib, ibumu adalah Fatimah Zahra. Engkau menangis depan mereka, engkau menangis karena takut pada kematian."
Maka kemudian dijawab oleh Sayyidina Husain, "Gala ya Zainab, aku bukan menangis karena takut kematian, tapi aku menangis karena aku melihat di dalam wajah-wajah mereka sudah tampak luapan api neraka yang akan menerkam mereka karena mereka akan membunuhku. Aku berharap andai kata mereka tidak membunuhku, alangkah senangnya mereka karena mereka akan berkumpul dengan datukku Nabi Muhammad SAW. Karenanya aku menangis." Sampai detik akhirnya masih pikirkan orang lain, gak dipikirkan diri sendiri. Satu melawan 4.000 orang, gak terpikirkan, gak peduli pada dirinya. Sehingga beliau katakan, adapun aku pada kematian sama sekali tidak ada takut, wahai Zainab. Ketahuilah, semalam aku telah bermimpi datukku Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan sendiri kepadaku, Husain, besok kamu akan berbuka bersamaku. Sehingga aku tahu hari ini aku akan meninggal dunia. Sampai detik-detik akhirnya di dalam dirinya itu ada misi, visi. Sehingga Nabi SAW selalu bersama kita, yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Kumpulkan semuanya, doakan semuanya. Bahkan di antara doa yang paling besar, Allahumma arham ummat Nabi Muhammad, Allahumma fir ummat Nabi Muhammad, Allahumma ustur ummat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu timbul daripada rahmatnya Nabi Muhammad, dan ini harus tanamkan dalam diri kita semuanya. Jangan pernah kita masuk dalam ranahnya Allah, urusan orang lain, urusan dia dengan Allah. Kita mendoakan kalau ada yang tidak baik, doakan supaya dapat hidayah. Tapi kita katakan bahwa saya semua dicintai oleh Nabi Muhammad, karena semuanya sudah dapat sumpahnya Nabi Muhammad. Ketika turun wala sawfa yu'tika rabbuka fadarda, di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho satu daripada umatku berada neraka, semuanya yang ada di kota, yang ahli maksiat, semuanya itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bersumpah untuk mereka semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kemuliaan yang kau turunkan bersama kami, berkat pertunjukan, persaksian kau beri tunjuk kepada kami melalui Abuya Habib Hasan. Tanamkan apa yang kau tanamkan dalam diri Habib Hasan. Ya Allah, jadikanlah tidak ada seorang pun di antara kami, para santri-santri kami semuanya buka pesantren di tempat-tempatnya lebih besar daripada Dalwa semuanya. Ya Allah, jadikanlah mereka bermanfaat, menggembirakan Nabi Muhammad, menyelamatkan banyak umat, sehingga semuanya insya Allah termasuk yang merealisasikan semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, kuatkan keimanan kami, berikan hidayah kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, berikan kami keyakinan rezeki kami tidak akan kemana-mana, yang untuk kami pasti akan sampai kepada kami, sementara bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami daripada fitnahnya HP, fitnahnya internet, fitnahnya sosmed, fitnahnya akhir zaman. Ya Allah, kami sering menangis dalam hati melihat anak-anak kami. Ya Allah, sudah kami nasihati, sudah kami pukul, sudah kami segala-galanya melakukannya, tapi mereka tetap berada di dalam fitnah itu. Ya Allah, yang hanya Engkau yang bisa menyelamatkan mereka. Kami berdoa, ya Allah, kalau bukan Engkau yang memberikan apa yang kami minta, siapa lagi yang selamatkanlah anak-anak kami. Mereka sekarang ini melihat di dalam HP padahal umurnya tidak layak untuk mendapatkan akses yang mereka lihat. Ya Allah, kami tidak bisa menghayal, kami tidak bisa mengirakan bagaimana kiranya mereka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi kami yakin, ya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, liputkanlah kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kami tidak punya amal yang bisa diandalkan. Kalau Abu Yahya Hasan dengan pondoknya yang besar ini, pengaruhnya yang menandakan keikhlasannya yang sangat luar biasa, tampak di depan mata kita, tapi beliau tidak menganggap dirinya pernah berbuat kebaikan. Apalagi kami, ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikanlah dalam hidup ini, ya Allah, misi kami adalah untuk meraih dan merebut cinta Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk berada dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, kami akan habiskan sisa umur kami untuk Nabi Muhammad. Kami habiskan semua yang kami miliki untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami berada dalam rombongan Nabi Muhammad dengan dakwah yang baik, cara mengajar yang baik, berakhlak yang baik, melihat semua orang yang seperti yang dipandang oleh saya punya abah kepada orang lain, semuanya lebih baik daripada diri Habib Hasan.
Sampai-sampai beliau itu meminta doa satu-satu, anak-anaknya dibesarkan, bacakan Abi untuk Abi, Rabbi firli wali wadiyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah kiranya Allah tidak mengampunkan Abi kalau seumpama kalian mendoakan Abi setiap hari 5 kali, habis sholat 5 waktu dibacakan doa ini, pasti Abi diampuni dosanya. Ya Allah, saya punya abah merasakan seperti itu, apalagi kami yang begitu banyak dosanya. Ya Allah, ya Allah, di kesempatan banyak habaib bersama kami, banyak ulama bersama kami, banyak orang baik bersama kami, banyak mereka-mereka yang berhati bersih bersama kami. Ya Allah, berkatnya mereka, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, selamatkanlah semua kaum muslimin, satukanlah semua kaum muslimin, jadikanlah bangsa negara Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, tidak lagi pecah belah, semuanya berada di bawah keimanan dan ketakwaan, semuanya di bawah riayahnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.